Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfibah Zahra dengan NIM 240030001 dari Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sistem manajemen perpustakaan. Kita akan melakukan percobaan terhadap manajemen perpustakaan. Nah, ini hasilnya, itu ada data buku telah disimpan. Ini ada bukunya ada 5, ada judulnya, terus ada ID-nya itu ada 5, terus stok bukunya itu berbeda-beda. Menurut utama kita memilih nomor 1, yaitu meminjam buku, enter, proses peminjaman. Kita masukkan ID bukunya, mungkin ID buku nomor 2 ya, buku Bahasa Indonesia 2, enter. Di sini kita meminjam buku Bahasa Indonesia dan tersisa ada tinggal 3. Soalnya tadi kan stoknya ada 4, kita pinjam 1 jadi 3 lagi. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengembalikan buku berarti nomor 2. Terus enter, proses pengembalian. ID buku yang kita pinjam tadi ID-nya nomor 2 kan? Jadi kita sini misalkan 2, enter. Nah, di sini kita boleh melakukan selesai atau kita mau kayak laporan data buku gitu udah. Jadi kita ambil nomor 3, enter. Nah, di sini tuh ini ya, jadi stoknya udah kembali ya. Terus ini kita tekan nomor 4 selesai. Nah, jadi begini aja kita membuat daftar perpustakaan. Terima kasih. Baik, pemrograman ini memiliki beberapa fitur, yaitu menampilkan data buku, proses peminjaman buku, proses pengembalian buku, dan melihat laporan data buku. Penjelasan program, yang pertama itu program menggunakan library, IOStream, dan string yang berfungsi untuk input-output dan menggunakan tipe data string. Lalu, ada struct bernama buku yang berisi 3 data, yaitu ID buku, judul buku, dan stok buku. Struktur ini digunakan untuk menyimpan setiap data buku di perpustakaan. Selanjutnya, kita membuat sebuah array perpustakaan yang berisi 5 buku yang sudah terdaftar secara otomatis. Setiap buku memiliki ID, judul, dan jumlah stok masing-masing. Fungsi menampilkan data awal, program memiliki fungsi bernama tampilkan data awal yang digunakan untuk menampilkan seluruh buku yang sudah tersimpan. Fungsi ini menggunakan perulangan untuk menampilkan ID, judul buku, dan stok dari setiap buku. Fungsi peminjaman buku, kemudian ada fungsi pinjaman buku. Dalam fungsi ini, pengguna dipinjam memasukkan ID buku yang ia inginkan. Program akan mencari apakah ID tersebut ada atau tidak ada. Jika ditemukan stoknya masih tersedia, maka stok buku akan berkurang 1 dan muncul pesan bahwa buku berhasil dipinjam. Tapi jika stoknya habis, maka program akan memberitahu bahwa buku tersebut tidak tersedia lagi. Dan jika ID buku tidak ditemukan, program juga memberikan pesan kesalahan. Fungsi pengembalian buku selanjutnya ada fungsi kembali buku. Cara bekerja hampir sama dengan peminjaman, tapi kali ini stok buku yang akan bertambah karena kita mengembalikan bukunya. Jadi ID buku tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa ID tidak valid. Fungsi laporan data buku, fungsi berikutnya adalah laporan data buku yang digunakan untuk menampilkan seluruh daftar buku berserta stok secara lengkap. Ini tuh berguna untuk melihat kondisi buku telah dilakukan peminjaman atau pengembalian. Program utamanya pada bagian main, pertama-tama program menampilkan judul aplikasi lalu memanggil fungsi dan menampilkan data buku awal. Setelah itu, program akan menampilkan menu utama yang berisi peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan data buku. Terakhir, keluar dari program. Pengguna tinggal milih menu sesuai kebutuhan, misalnya kayak kita mau memilih meminjam atau mengembalikan atau melihat stoknya gitu. Menu ini akan terus berulang sampai penggunaan memilih angka 4 untuk keluar atau selesai. Sekian video yang dapat saya jelaskan dari program saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.